Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 27. Sesampainya di kantor, tampak Vito dengan sikap dingin dan aura mencekam penuh amarah. Saat sampai di kantor, Vito masuk ke dalam ruangannya dan menelpon Yuni. Tok tok tok, masuk, ujar Vito menahan amarahnya. Yuni dengan takut-takut masuk ke dalam ruangan Vito. Ada apa pak? Tanya Yuni begitu tegang saat melihat Vito dengan tatapan tajamnya. Vito berdiri dari kursinya dan mendekat ke arah Yuni. Kamu masih mau tanya kenapa? Apa kamu tidak mau mengakui kesalahan kamu? Apa kamu tidak mau menjelaskan sesuatu kepada saya? Tanya Vito. Soal apa pak? Tanya Yuni. Naura, ujar Vito membentak Yuni. Membuat Yuni gemetaran ketakutan. Yuni, jelaskan kepada saya, kenapa kamu menyiram Naura di toilet? Jawab, ujar Vito yang sudah tidak bisa mengontrol amarahnya. Karena saya tidak suka melihat Naura menggoda Anda, Pak. Naura itu wanita nggak baik, ujar Yuni. Bagaimana kamu tahu kalau Naura menggoda saya? Tanya Vito. Saya pernah lihat dia menggoda Bapak waktu lalu. Waktu itu saya melihat dia mencium Anda, ujar Yuni menjelaskan dengan gemetaran. Rasanya ia ingin pingsan di tempat itu. Setelah tahu amarahnya seorang Vito sangatlah menakutkan. Oh, ternyata kamu mata-matain saya ya selama ini, ujar Vito. Bukan maksud saya begitu pak, ujar Yuni. Terus apa ujar Vito. Karena saya suka sama bapak sejak lama, ujar Yuni menangis saat mengakui perasaannya. Vito begitu kaget mendengar ucapan Yuni. Apa kamu bilang? Ujar Vito. Iya, saya sudah lama menyukai bapak, bahkan hari pertama saya kerja di sini pak. Apa saya itu salah pak? Tanya Yuni. Bahkan kamu tahu kalau saya sudah punya istri, ujar Vito. Iya pak, saya tahu saat itu bapak masih bersama Ibu Ica, ujar Yuni. Buang perasaan itu Yuni, ujar Vito. Kenapa pak? Bukankah Ibu Ica udah tidak ada? Saya bersedia kok menjadi ibunya Dimas, ujar Yuni. Karena saya tidak pernah mencintai kamu, saya hanya menganggap kamu sebagai karyawan saya, tidak lebih, ujar Vito. Bagaimana dengan Naura? Ujar Yuni. Perlu kamu ketahui ya, Naura itu istri saya, ujar Vito. Yuni merasa seperti tersambar petir saat mendengar ucapan Vito. Bapak bercanda kan? Sejak kapan bapak menikahi Naura? Tanya Yuni. Saya nggak bercanda, ujar Vito. Yuni menangis histeris begitu merasakan patah hati. Jangan pernah kamu mencoba menyentuh Naura sedikit pun. Jika itu terjadi, maka kamu akan saya pecat. Sekarang kamu keluar dari ruangan saya, ujar Vito memperingati Yuni. Yuni keluar dari ruangan Vito dan berlari ke ruangannya sembari menangis. Kemudian ia mengambil tasnya dan keluar dari kantor. Uca melihat Yuni berlari sembari menangis dan ia pun mengejarnya. Yuni, tunggu, ujar Uca. Yuni menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang. Ada apa mbak? Tanya Yuni. Kamu kenapa? Tanya Uca. Tiba-tiba Yuni memeluk Uca dan menangis di bahunya. Uca merasa risih dengan tangisan Yuni. Kamu kenapa? Tanya Uca. Mbak, ternyata Pak Vito sudah menikah ya dengan Naura. Apa itu benar mbak? Ujar Yuni. Terus kenapa kamu menangis? Tanya Uca. Habis dimarahin Pak Vito karena mengguyur Naura tadi pagi di toilet, ujar Yuni. Kamu juga sih ceroboh banget, kerjain Naura kok di kantor, ujar Uca. Apa benar mbak, Naura itu istrinya Pak Vito yang baru? Tanya Yuni. Iya, Yuni semakin menjadi tangisannya. Udahlah, kamu jangan nangis, ujar Uca. Patah hati mbak, pasti banyak pegawai di sini yang patah hati kalau tahu berita ini, ujar Yuni. Makanya kamu jangan bocorkan berita ini dulu, ujar Uca. Maksud mbak apa? Ujar Yuni.
Mereka sudah menikah, tapi belum banyak yang tahu. Kamu harus bantu saya untuk memisahkan Vito dan Naura, ujar Uca. Memangnya bisa, Mbak, ujar Yuni. Bisa aja kalau kamu mau bekerja sama denganku, ujar Uca. Iya, Mbak, saya mau. Saya juga gak suka sama Naura, ujar Yuni menghapus air matanya. Bagus kalau begitu. Kamu harus tetap bekerja di sini untuk mengawasi Naura, ujar Uca. Baik, Mbak. Ya udah, sekarang mending kamu balik ke ruangan kamu dan bekerja. Saya mau ke kantin dulu, ujar Uca meninggalkan Yuni. Iya, Mbak. Yuni kembali ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaannya. Ia begitu berharap untuk menjadi istri Vito. Vito pun mengirim pesan kepada Naura. Naura mengambil ponselnya dan membuka pesan dari suaminya. Sayang, hari ini Mas pulang malam karena ada kerjaan di kantor. Kamu jangan lupa makan ya biar cepat sembuh. Mas gak mau melihat kamu sakit. Mas sayang kamu, Naura, isi pesan tersebut. Naura membaca pesan dari Vito langsung berbunga-bunga rasanya. Begitu bahagia banget yang Naura rasakan saat ini. Naura pun membalas pesan suaminya. Iya, Mas, Mas juga jangan lupa makan ya. Mas pulangnya jangan larut malam. Naura gak bisa tidur kalau gak peluk Mas Vito. Hehehe, isi pesan Naura. Vito merasa tidak percaya saat membaca balasan dari Naura. Soalnya mereka seperti ABG yang sedang jatuh cinta. Vito membaca berkali-kali pesan dari Naura. Naura gak bisa tidur kalau gak peluk aku, gemam Vito. Entah apa yang ada di pikiran Vito. Ia pun jingkrak-jingkrak mengekspresikan kebahagiaannya. Vito pun membalas pesan Naura lagi. Iya sayang, tunggu Mas pulang ya sayang, ujar Vito. Naura yang menunggu balasan Vito. Beberapa kali ia melihat layar ponselnya menunggu pesan masuk. Naura tak tahan melihat pesan suaminya. Naura pun jadi senyum-senyum sendiri dibuatnya. Apa aku sudah jatuh cinta ya sama Mas Vito? Ujar Naura memegangi jantungnya dan merasakan debaran jantungnya. Naura terus saja tersenyum sembari membaca ulang pesan dari suaminya. Apa ini sudah waktunya ya untuk aku menyerahkan semuanya kepada Mas Vito? Ujar Naura sembari membayangkan begitu perhatiannya Vito selama menjadi suaminya. Vito begitu baik dan sayang terhadap dirinya hingga dia mampu memudarkan rasa takutnya selama ini. Naura pergi ke toko pernak-pernik dan toko bunga yang tak jauh dari rumahnya. Ia membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian Naura segera kembali ke rumah. Naura menghias kamarnya dengan penuh semangat hingga tak terasa waktu sudah malam. Setelah selesai, Naura dan Dimas makan malam bersama. Kemudian Naura dan Dimas bersiap untuk mengerjakan tugas Dimas. Setelah selesai, Naura berendam dengan air susu yang ditaburi dengan bunga mawar dalam bathtub. Naura benar-benar ingin memanjakan suaminya saat pulang nanti. Di kantor, Vito membereskan pekerjaannya dan kemudian bersiap untuk pulang. Saat di parkiran, Vito bertemu dengan Uca. Uca, kamu belum pulang? Tanya Vito. Belum kak, soalnya Uca banyak kerjaan. Ini baru mau pulang, ujar Uca. Oh gitu, ya udah saya pulang duluan, ujar Vito. Kak Vito mau ikut nggak? Tanya Uca. Kemana? Tanya Vito. Uca janjian sama Kak Tania di kafe, ujar Uca. Enggak ah, Kak Vito pulang aja, ada kerjaan di rumah, ujar Vito masuk ke dalam mobil dan melanjutkan mobilnya. Uca melihat Vito yang meninggalkan dirinya. Lihat aja, malam ini kamu bakal jadi milikku Kak Vito, gumam Uca. Uca melanjutkan mobilnya dan menuju kafe tempat ia janjian dengan Kak Tania. Vito baru sampai di rumah dan terlihat begitu sepi. Dimas di mana Bi? Tanya Vito. Ada di kamar tuan, habis makan malam bersama Non Naura, ujar Bi Sumi. Vito membuka pintu kamar Dimas. Papa udah pulang? Tanya Dimas. Iya, udah sayang, kamu lagi belajar ya? Ujar Vito. Iya Pak, mengulang pelajaran yang tadi belajar sama Mama, ujar Dimas. Oh ya udah, Papa nggak mau ganggu, Papa ke atas dulu ya, ujar Vito. Oke Pak. Vito berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Saat Vito membuka pintu kamar yang tidak terkunci, ceklek. Vito membuka pintu kamar dan ia begitu kaget saat mencium bau lavender aromaterapi yang membuatnya langsung merasakan rileks.
Vito berjalan perlahan masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya yang kini berubah tidak seperti biasanya. Pencahayaan kamar mereka pun begitu remang-remang dan hanya diterangi beberapa lilin yang begitu indah. Dan ditambah ada bunga mawar di atas meja rias Naura yang menambah keindahan kamar mereka. Begitu senang hatinya saat melihat suasana kamar itu menjadi begitu romantis. Jantungnya semakin berdebar begitu kencang saat melihat ada taburan kelopak mawar merah di atas ranjangnya. Vito melepas jas, sepatu, dan kaos kakinya. Terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi. Apa Naura yang menyiapkan semua ini ya? Apa dia sudah mencintaiku? Ujar Vito bertanya-tanya dalam hatinya, seolah tak sabar ingin menanyakan hal tersebut kepada Naura. Naura pun keluar dari kamar mandi dan menggunakan lingerie merah yang begitu kontras dengan kulitnya yang putih dan terlihat seksi. Kemudian Naura memeluk Vito dari belakang dengan penuh perasaan. "Sudah pulang, Mas." Suara Naura yang begitu membuat Vito semakin memanas. Vito menyentuh tangan Naura dan merasakan dingin. Dan Vito mencium Naura yang harum mawar dari tubuhnya. Naura begitu menggoda. "Iya, Mas baru pulang," ujar Vito. "Mas pasti capek ya?" Naura menyandarkan kepalanya di punggung Vito yang terasa hangat. Perlahan Vito menarik tangan Naura dan membalikkan badannya dan menatap istrinya yang malam ini sudah berani menggodanya. "Mas nggak capek kok, apa kamu yang menyiapkan semua ini?" tanya Vito. Naura menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Vito menundukkan Naura di tepi ranjang dan Vito memandangnya dari dekat. Terlihat Naura semakin gugup. "Kamu tahu intinya ini apa?" tanya Vito. Naura menatap Vito dengan polosnya. "Maaf Mas," Naura terlambat menyadari kalau Naura begitu mencintai Mas Vito. Naura begitu ingin bersama Mas Vito dan menghabiskan waktu bersama Mas, ujar Naura. Vito tersenyum bahagia mendengar ucapan Naura yang terlihat begitu jujur. "Kalau kita sudah melakukannya, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa lari dari Mas. Apa kamu sanggup?" tanya Vito. "Iya, sanggup," ujar Naura. "Malam ini kamu cantik banget sayang," ujar Vito membelai rambut Naura dan wajah Naura yang sudah panas serta merah. Naura begitu deg-degan, hebat karena ini adalah pertama kalinya Naura duluan yang mulai untuk menggoda suaminya. Naura melepas dasi Vito dengan penuh perasaan. Dibukanya satu persatu kancing baju Vito dan terus menatap suaminya. Vito terus menatap Naura dengan penuh cinta. Ditariknya tali kardigan tipis yang menyelimuti Naura. Hanya sekali tarik saja akan terlepas dan memperlihatkan keindahan di dalamnya. Perlahan Vito mengecup kening Naura dan berdoa. Kemudian Vito memeluk hangat Naura dan memastikan jika semua ini adalah benar. "Mas berharap ini bukan mimpi sayang," ujar Vito. Naura menganggukkan perlahan karena mereka pun sangatlah dekat. Vito mencium Naura. "Kamu wangi banget, Mas suka," ujar Vito terus mencium bau Naura dan membuat Naura menahan suaranya. Perlahan tapi pasti, Vito mencium setiap inci istrinya tanpa terlewatkan sedikit pun. "Jangan takut, Mas akan lembut melakukannya," ujar Vito dan mereka pun berolahraga malam bersama. Suasana pun sudah mulai memanas dan Naura pun mulai tidak bisa terkendalikan. Ponsel Vito berdering dan membuyarkan suasana romantis itu. Naura menahan Vito dengan nafasnya yang masih berburu. "Mas, angkat dulu teleponnya," ujar Naura. "Biarlah, itu nggak penting sayang," ujar Vito mencium Naura kembali. "Tapi Mas, siapa tahu itu penting," ujar Naura. Naura masih menahan suaminya. Ponsel itu pun berhenti berdering. "Cuma orang iseng, tuh udah mati," ujar Vito. Vito mendekatkan wajahnya lagi dan ponselnya kembali berdering. "Bunyi lagi Mas, mungkin benar itu penting," ujar Naura. "Siapa sih malam-malam gini gangguin aja," ujar Vito yang begitu frustasi karena merasa terganggu.
Vito mengambil ponselnya dan melihat kakaknya yang menelponnya. "Halo, ada apa?" ujar Vito. "Halo Fit, cepetan kesini, ini gawat," ujar Tania. "Ada apa?" tanya Vito. "Uca mau bunuh diri dan berdiam di atas gedung kafe Sakura. Dia begitu patah hati," ujar Tania. "Gak mau kak, mungkin aja dia bohong kak," ujar Vito. "Ini beneran Fit, dia begitu terpukul karena dia tidak bisa mewujudkan keinginan almarhum kakaknya," ujar Tania. "Maksud Kak Tania apa?" tanya Vito. "Udahlah, gak ada waktu lagi, mending kamu cepetan kesini." Tania pun mematikan ponselnya dengan cepat. "Siapa mas?" ujar Naura. "Kak Tania," ujar Vito sembari mengambil kaos dari lemarinya dan memakainya. "Mas mau kemana?" tanya Naura. "Mas mau menemui Kak Tania dan Uca di kafe. Uca mau bunuh diri katanya," ujar Vito. "Naura boleh ikut?" tanya Naura. Vito melihat ke arah Naura. "Boleh sayang," ujar Vito. Dengan cepat Naura memakai kaos panjangnya dan langsung mempercepatnya. Kemudian mereka meninggalkan rumah menuju kafe Sakura. Bersambung.